selamat pagi. Iya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dari berita Komisi 8 DPR RI dan pemerintah yang menyepakati penurunan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jamaah menjadi Rp56 juta sebagai hasil dari pembagian BPIH dan nilai manfaat keuangan haji. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati penurunan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jamaah menjadi Rp56.046.172 sebagai hasil dari pembagian BPIH dan nilai manfaat keuangan haji. Ditemui usai rapat panja BPIH Komisi 8 DPR RI dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI berharap agar persiapan haji 2024 dapat dilakukan lebih matang dan kualitas pelayanan haji yang diberikan tidak menunjukkan pengurangan kualitas. Mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi, dan kecukupan makanan, seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji tahun 2024 nanti. Usulan yang pada awalnya sebesar 105 juta yang disampaikan oleh pemerintah dapat ditekan oleh Komisi 8 DPR RI menjadi 93,4 juta dengan nanti para jamaah akan membayar sebesar Rp56 juta per jamaah. Dalam prosesnya nanti tentu jamaah sendiri kan telah membayar pendaftaran sebesar 25 juta, maka pada saat pelunasan nanti jamaah diperkirakan akan membayar sekitar 31 juta dikurangi dengan virtual account. Ferdian dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya masih berita dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong kualitas pelayanan ibadah haji dapat terus ditingkatkan dan juga memastikan kesehatan calon jemaah haji dalam kondisi prima. Berkaca dari banyaknya jemaah haji yang meninggal pada tahun 2023, Komisi 8 DPR RI mendorong kualitas pelayanan ibadah haji dapat terus ditingkatkan dan memastikan kesehatan calon jemaah haji dalam kondisi prima. Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kahfi mengungkapkan, banyaknya jemaah haji yang meninggal pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 diakibatkan karena kondisi cuaca ekstrim dan masalah kesehatan jemaah. Untuk itu, ia meminta kondisi kesehatan jemaah mendapatkan perhatian serius pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan seterusnya. Memang kemarin itu ada dua faktor yang paling berefek pada tingkat risiko kematian. Yang pertama memang suhu yang sangat ekstrim di Mekah sampai 46 derajat, gitu kan. Kemudian screening kesehatan calon jemaah haji kemarin itu yang relatif agak masih agak longgar lah, agak longgar lah. Sehingga jemaah meninggal kurang lebih 775 orang di Arab Saudi. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan komitmennya dalam melakukan pembenahan dari pelaksanaan ibadah haji, di antaranya dengan memastikan aspek kesehatan menjadi syarat pelunasan biaya haji. Kalau sebelumnya, haji-haji sebelumnya itu bayar dulu, baru diperiksa kesehatannya. Nah sekarang kita cek kesehatannya dulu, kalau memenuhi istitoah dia melakukan pelunasan. Kalau belum memenuhi istitoah akan ada treatment tertentu sampai nanti diputuskan, dicek berikutnya apakah bisa berangkat atau tetap belum istitoah. Kalau belum istitoah mungkin akan ditunda di tahun berikutnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan berita dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong adanya optimalisasi pengawasan melalui instrumen aturan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga netralitas pemilu 2024. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Komisi 2 DPR RI menegaskan pemilu yang menjadi rutinitas setiap 5 tahunan seharusnya mampu membentuk sistem batasan terkait hak dan kewajiban seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga aparat penegak hukum. Netralitas pemilu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pesta demokrasi 5 tahunan ini. Komisi 2 DPR RI terus mendorong adanya optimalisasi pengawasan dengan menggerakkan instrumen yang ada baik dari segi aturan maupun keterlibatan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pemilu yang menjadi rutinitas setiap 5 tahunan ini seharusnya mampu membentuk sistem batasan terkait hak dan kewajiban seluruh stakeholder yang terlibat, di antaranya penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Ia meminta seluruh stakeholder untuk aktif terlibat dalam pengawasan khususnya terkait dengan netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Aturan-aturan itu gitu. Jadi saya kira kami percaya ya bahwa Bapak-bapak di ASN, TNI dan Polri pasti menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang, harus netral gitu ya. Nah, dan kita semuanya punya instrumen untuk mengawasi itu. Jadi kalau ada juga yang tidak mengindahkan itu, kan ada Bawaslu, nanti ada Gakumdu, ada masyarakat gitu. Masyarakat kan juga bisa menyampaikan hal-hal yang mereka temukan di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau aturan main yang dalam pemilu gitu. Doli menambahkan desakan yang muncul untuk pembentukan panja netralitas pemilu dapat diantisipasi jika para stakeholder pelaksana pemilu menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan. Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai Komisi 2 DPR RI yang menekankan pentingnya netralitas ASN guna menciptakan situasi damai dan juga kondusif. Serta kepala daerah diminta untuk mengingatkan ASN agar tidak terlibat politik praktis. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya netralitas ASN guna menciptakan situasi damai dan kondusif. Kepala daerah memegang peran penting untuk mengingatkan ASN agar tidak terjerat pelanggaran pemilu. Dalam diskusi bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu Kabupaten Sidoarjo, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menegaskan kepala daerah harus mengingatkan ASN agar tidak terlibat politik praktis. Ia juga meminta seluruh stakeholders terkait saling mengingatkan guna mencegah munculnya disharmonisasi selama pemilu 2024 berjalan. Bahwa netralitas ASN ini betul-betul harus diperhatikan, dijaga agar tidak memicu terjadinya disharmonisasi di antara mereka. Meskipun Bupati itu pejabat politik, tapi dalam konteks pemilu ini tanggung jawabnya Pak Bupati menjadi berat ketika ASN ini harus bersikap netral. Karena netralitas ASN menjadi kata kunci suksesnya pemilu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali menyampaikan komitmen pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu Kabupaten Sidoarjo menjaga netralitas ASN hingga membuka posko pengawasan di masing-masing kantor dinas. Itu akan kami berikan teguran dan sebagainya. Jadi secara umum mari bersama-sama awasi agar kemudian pemilu ini jadi pemilu yang bahagia dan menjadi pesta seutuhnya sebuah pesta. Mungkin itu ya.
Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya dari anggota DPR RI Ahmad Baidowi yang mengingatkan Polri dan TNI berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Anggota DPR RI Ahmad Baidowi meminta Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam mengawal gelaran pemilu 2024. Menurutnya, tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mewujudkan pemilu yang baik dan damai. Baidowi mengingatkan agar Polri dan TNI berkomitmen dalam menjaga netralitas dalam gelaran pemilu 2024 serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, semua aparat pemerintah tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Ia juga mendorong penyelenggara pemilu bersinergi dengan tokoh masyarakat guna memastikan tidak terjadi pelanggaran serta membantu menjaga kondisivitas di lingkungan masing-masing. Ya, netralitas Polri dan TNI yang sudah dikomitmenkan dalam apel siaga pemilu kemarin ditandatangani di Monas itu menjadi komitmen yang dilaksanakan. Tidak hanya sekedar deklarasi formalitas, tetapi harus benar-benar teraplikasikan di lapangan bahwa seluruh aparat pemerintahan, polisi maupun TNI harus berada di semua golongan. Netralitas kalau terjadi pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Ahmad Baidowi menghimbau masyarakat menjadi pemilih yang cerdas serta membantu melaporkan tindak kecurangan yang terjadi kepada Bawaslu maupun aparat hukum. Aditya dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, mulai 28 November kemarin, tahun 2023 tentunya, hingga 10 Februari 2024. Jadi total 75 hari Dadi, menjadi masa kampanye pemilu tahun 2024. Setelah masa kampanye tentunya, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu tanggal 11 hingga tanggal 13 Februari 2024. Nah, selama 75 hari ini, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden diperbolehkan menyampaikan visi dan misi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas, terutama dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus, pemirsa, agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Dan netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman. Karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini.
mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga, ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan ya yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye, pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA, mereka harus kita lakukan perekaman jemput bola, ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024.
Pemirsa, selain kebersihan, tentunya estetika rumah juga dapat mendatangkan kenyamanan bagi para penghuninya. Rumah yang estetik sudah menjadi tren berbagai kalangan. Tentunya pemirsa, salah satunya bisa kita dapatkan dengan menambahkan berbagai tanaman yang semakin memperindah interior rumah. Lalu aneka tanaman apa saja yang dapat kita tanam untuk menambah keindahan interior rumah kita? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, kegiatan bercocok tanam merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan tentunya, sekaligus membawa ketenangan bagi jiwa kita. Apalagi nih pemirsa, jika tujuannya untuk keestetikan rumah. Dan menariknya, beberapa tanaman memiliki pemeliharaan yang simple yang dapat menambah keindahan interior rumah kita. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan aneka tanaman dalam ruang rumah indah tanpa repot pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, merawat rumah merupakan kegiatan yang menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi nyaman untuk ditinggali, juga membuat kita betah berlama-lama di rumah. Salah satu cara merawat rumah adalah dengan menanam tanaman yang bisa mempercantik ruangan. Namun, bagaimana jika ternyata pemirsa tidak telaten dalam merawat tanaman? Berikut ini kami sajikan kepada pemirsa TVR Parlemen beberapa rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam di rumah, tetapi tidak membuat kita kewalahan dalam memeliharanya. Karena selain minim perawatan, juga sangat adaptif pada cahaya matahari yang minimal. Yang pertama adalah lidah mertua. Tanaman ini bisa bertahan di hampir semua jenis lingkungan cahaya, bahkan di ruangan yang hampir tidak ada cahaya alami. Lidah mertua dikenal karena berfungsi untuk pemurni udara alami. Tanaman lidah mertua berasal dari Afrika Barat. Tampilan dari tanaman ini sangat mudah dikenali melalui corak garis kuning yang ada pada tepi daunnya yang panjang. Lidah mertua dapat tumbuh subur dalam ruangan yang gelap. Tanaman lidah buaya dapat menjadi dekorasi pilihan yang dapat diletakkan dalam ruangan. Tanaman ini dapat bertahan dalam lingkungan gelap serta udara kering. Perawatan lidah buaya juga tidak susah karena tidak harus disiram setiap hari. Kondisi tanah lidah buaya harus selalu cukup kering agar proses penyiramannya tidak terlalu basah. Selain itu, lidah buaya juga punya cukup banyak manfaat, mulai dari sebagai perawatan tubuh, bahkan bisa dikonsumsi loh pemirsa. Siapa yang tak kenal aglonema? Warna daun yang mencolok membuat tanaman satu ini banyak digemari para kolektor tanaman hias. Karena variasi daunnya yang beragam, tanaman ini cocok diletakkan dalam ruangan karena tidak mampu terkena sinar matahari berlebih. Aglonema sebetulnya tumbuh liar di hutan hujan Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Nama aglonema diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti tanaman mengilap. Calathea adalah salah satu jenis tanaman hias paling populer di dunia yang ternyata memiliki manfaat baik untuk ruangan.
Di samping memiliki manfaat yang baik untuk sekitar, tanaman Calathea memiliki bentuk yang cantik dan unik yang menjadikannya cocok untuk digunakan sebagai tanaman hias untuk ruangan. Tanaman hias Calathea dapat membuat ruangan Anda terlihat lebih indah, menyegarkan, serta dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,2 meter. Anggrek bulan atau Puspa Pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda, Dr. C.L. Bloom, di Tanah Maluku. Anggrek ini memiliki ciri khas kelopak-kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih, yang kemudian dimaknai sebagai kerendahan hati, penghormatan, kemurnian, kepolosan, keanggunan, dan keindahan. Tanaman anggrek ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua, hingga ke Australia. Tanaman anggrek ini juga tergolong adaptif karena bisa hidup di dataran rendah sampai pegunungan. Anggrek bulan yang sedang berbunga. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi dari kami. Aneka tanaman yang bisa pemirsa rawat di rumah tanpa perlu banyak repot-repot. Merawat tanaman bisa menjadi kegiatan yang menenangkan perasaan loh pemirsa. Hati happy, rumah tampil berseri. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 30 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 6 DPR RI melakukan fit and proper test kepada calon anggota BPKN. Selanjutnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dialektika demokrasi dengan tema pemilu berlangsung damai akan melahirkan pemimpin penuh kedamaian. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.